Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibnun Najjari, hadis riwayat Imam Ibnu Najjar. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, kana fi man kana qablakum. Kana adalah fi man, dari orang, kana yang ada, qablakum sebelum kalian, adalah orang yang hidup sebelum kalian, rajulun, seorang laki-laki, ya'ti, dia mendatangi, waqra ta'irin, sarang burung. Kullama afroho, ketika sarang burung itu, burungnya, telurnya telah menetas, ya'khudhu, ia mengambil, ya, si rajul itu mengambil, farkhaihi, kedua anaknya. Apa kalau anak burung apa namanya? Piyik, ya, mengambil piyiknya. Fasyaka, lalu mengadu, dzalika ta'iru, burung itu, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, mengeluh, mengadu kepada Allah. Ma, tentang apa, yaf'alu, yang diperbuat, bihi, padanya. Mengadu kepada Allah tentang kasus bahwa anaknya, ya, piyiknya diambil oleh tukang cari burung. Fa'auhallahu ta'ala, maka Allah ta'ala mewahyukan alaihi, kepadanya, kepada si burung, in ada fasa'ahlikuhu, tenang aja, nanti kalau dia kembali ngambil anak-anakmu, aku akan binasakan dia, aku akan celakakan dia. Falamma afrakha, maka ketika burung itu telah kembali bertelur dan telah menetas telurnya, kharaja, keluar, dzalikar rajulu, itu laki-laki, kama kana, sebagaimana ada ia, yakhruju, keluar. Lalu orang itu kembali mendatangi sarang burung itu dan mengambil kembali anaknya. Falamma kana, maka ketika ada itu rajul fi tariqil qaryati, berada di jalan desa, laqiyahu, bertemu kepadanya, sa'ilun, orang meminta-minta. Fa'atahu, maka ia memberikan kepada si peminta-minta, raghifan, roti. Karena adalah roti itu, ma'ahu, yang dibawa olehnya, yataghadzahu, untuk sarapan pagi. Summa, kemudian, madho, dia berjalan, hatta ata al-waqra, sehingga dia mendatangi sarang burung kembali. Fawadha'a, lalu meletakkan si rajul, sulamahu, tangganya. Summa, kemudian, sa'ida, dia naik. Fa'akhadha, lalu dia mengambil, al-farkhaini, dua ekor piyiknya. Wa abuhuma, dan induknya, kedua induknya, yandurani, mereka melihat, ilaihi, kepada si rajul. Faqala, lalu kedua induk itu bertanya kepada Allah, usul kepada Allah, Rabbana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana, wahai Tuhanku, innaka, sesungguhnya engkau, la tukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji. Wa qad wa'adtana, dan sungguh engkau telah menjanjikan kepada kami, annaka, bahwasanya engkau, tuhliku hadza, akan membinasakan orang ini. Idza ada, apabila dia kembali mengambil anak-anakku.
Wa qad ada, dan sungguh dia telah kembali dalam keadaan sehat. Fa akhadha farkhaina, lalu dia mengambil kedua anak kami. Walam tuhlikhu, dan engkau tidak mencelakai kepadanya. Fa'auhallahu, maka Allah mewahyukan ilaihima, kepada induk itu burung. Alam ta'lama, tidakkah kalian berdua tahu, anni, bahwasanya aku, la ahliku, tidak akan mencelakakan, tidak akan mencelakai, tidak akan membinasakan ahadan, seorang hamba pun, tasaddaqa, yang dia bersedekah, fi yaumihi, pada hari itu, bimitatis su'i, dengan kematian yang mengenaskan. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih membahas tentang dahsyatnya bersedekah. Betapa orang bersedekah itu memiliki kehebatan yang luar biasa. Sebab sabda Nabi, as-shadaqatu tadfa'u mitatassu, sedekah itu bisa menghalangi kematian yang mengenaskan. Mati mengenaskan itu seperti apa? Ya, meninggal tabrakan, ya, badannya rusak hancur, atau meninggal sebab kebakaran, atau meninggal karena kecemplung sumur, ya, atau tenggelam di laut, ya, atau meninggal karena dimutilasi. Nah, itu kematian yang mengenaskan, ya. Artinya min jihatil mauti, dari arah kematiannya mengenaskan, ya. Bukan dari arah matinya beriman atau kufur, tapi dari segi bentuk kematiannya itu mengenaskan. Kematian yang seperti itu bisa dihalangi, bisa ditukar dengan manakala kita mau bersedekah. Nah, sedekah itu nggak usah banyak-banyak, ya. Rasulullah ketika bicara dengan putrinya Sayyidatina Fatimah itu, wahai Fatimah, sedekahlah kepada orang lain sekalipun dengan separuh korma, ya. Korma satu dibelah dua, ya, separuhnya dibagikan kepada orang lain. Jadi orang bersedekah itu jangan menunggu kalau sudah kaya. Justru kita melatih diri mau bersedekah manakala kita dalam keadaan, ya, belum kaya, ya, sekalipun tidak miskin-miskin amat, ya. Saat belum kaya kita mau bersedekah, ya. Nanti kalau sudah kaya menjadi dermawan, ya. Tapi kalau zaman susah udah nggak mau sedekah, begitu kaya mangkinan bakhil, ya. Ya, karena tidak terlatih membiasakan bersedekah. Apalagi orang tidak mau sedekah dengan alasan takut riya. Ini modus sebenarnya. Ya, orang-orang pada sedekah diumumin tuh di masjid, sedekahnya si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Wah, itu pada riya itu. Saya mendingan gak sedekahlah daripada riya. Nah, itu ada judul di satu kitab, judulnya orang tertipu karena sebab takut dalam beramal itu riya. Jadi kalau orang takut dalam beramal itu riya, berarti dia sesungguhnya sedang tertipu, sedang ditipu oleh iblis, sedang ditipu oleh setan. Kenapa? Sebab asyaitonu ya'idukumul faqra
wa ya'murukum bil fakhsya. Setan itu menjanjikan kemelaratan, ya, dan memerintahkan kepada kalian untuk melakukan perbuatan keji. Jadi orang berbuat baik jangan takut riya. Orang sedekah jangan takut riya. Kalau sedekah banyak takut riya, sedekahnya lebih banyak lagi. Jangan biarin dah sedikit, yang penting ikhlas daripada banyak riya gitu. Kalau sedikit mah kudu, ya, kudu ikhlas, ya. Kalau sedikit kudu ikhlas. Sedikit udah masih nggak ikhlas, ya kebangetan, ya. Nah, sedekah itu ada dampak positif yang kembali kepada orang yang bersedekah. Beberapa hadis sudah kita bahas, ya, tentang kehebatan bersedekah. Di sini Rasulullah menunjukkan kepada kita tentang hebatnya bersedekah. Ada tukang nangkep burung, ya. Tukang nyari burung. Burung beneran ini, bukan burung-burungan, ya. Ya. Sebab kalau burung-burungan itu nanti yang nangkep, ya, itu bukan orang laki-laki. Ini orang kerjanya tukang tangkap burung. Jadi tiap hari itu apa ya, dari kampung ke kampung atau dari pinggiran hutan ke pinggiran hutan itu nyari-nyari sarang burung. Kalau sudah ketemu ditandain, oh ini burung ini nih, ya, di sebelah sini. Nanti dilihat, oh telur baru telur nih, baru telur 1 atau telur 2. Gitu. Ditungguin sampai dieremin tuh telur sampai kemudian netes. Kalau udah netes, kemudian sudah mulai melek tuh bayi burung, ya, sudah bisa diloloh, diambil. Kalau yang diambil bayinya, induknya masih bisa berkembang biak. Ya. Tapi kalau yang ditangkap induknya bagaimana kira-kira? Ya. Induk ini lagi loloh ini, ya. Sepasang, ya, jantan betina ditangkap dua-duanya. Bayinya bagaimana kira-kira? Hidup nggak? Mati, siapa yang mau ngempanin, bapaknya emaknya ditangkap. Mati dia. Nah, kalau yang ditangkap, yang diambil bayinya masih berpotensi berkembang biak di masyarakat. Nah, kenapa populasi burung sekarang itu mulai punah di sekitar kita? Kalau di sekitar kita bukan mulai lagi, memang sudah punah, ya. Karena bayinya diambil, induknya juga diambil. Udah, sudah begitu tidak dikembangbiakkan, tidak diternakkan, akhirnya lama-lama habis, punah. Coba, ya, burung curug-cuk tuh zaman dulu kita kecil mah, ya, kalau ada pohonan bambu itu kalau sore mau maghrib udah rame banget itu, cecerowetan itu, atau ketilang misalnya, atau burung-burung lain, apa burung perenjak, ya, perenjak apa ciblek, ya, itu dulu kan banyak tuh, ya, ya, di pohon-pohonan kan banyak, kalau pagi-pagi udah ciblak cicir gitu, ya. Sekarang mana udah pada nggak ada, ya. Dulu ada burung yang giginya bersih, ya. Namanya burung sikatan, ya, ya. Ada ya burung sikatan, ya, ya. Itu burung hebat itu, orang aja nggak sikatan, dia sikatan. Ada burung sikatan, ya. Jenis cerucuk itu banyak tuh, cerucuk ketilang, cerucuk coklat, cerucuk putih. Terus kemudian apa itu yang ada jambulnya itu, cerucuk jambul, ya,
atau cerucuk jenggot, banyak dulu. Ya. Dulu kalau kita ke kebun, ya burung apa itu betet, ya, itu banyak pada cari makan di kebun. Ya. Sekarang udah nggak ada, apalagi di Jakarta. Ya. Maka di Jakarta ini digalakkan ya untuk kembali mengisi alam ya, dengan melepas burung, ya, melepas binatang, ya, sebangsa burung, ya, burung jalak, burung yang lain. Ya. Lain hal burung merpati. Kalau burung merpati memang dia rawatan orang, ya, rawatan orang. Nah orang ini nyari burung, dapat tuh anaknya, ya, dibawa pulang, induknya kesel marah, ya, sumpah serapah, lalu ngadu kepada Allah, ya Allah, itu orang sudah mencelakai anak-anak saya. Saya pingin supaya anak saya itu tumbuh berkembang, ya, lalu bisa menghiasi alam ini, tapi ternyata diambil. Ya, ya Allah, ya, saya serahkan kepada Engkau. Ya, ya, bagaimana sebaiknya orang ini? Lalu Allah menyampaikan, udah tenang aja, nanti kalau balik lagi ngambil anakmu yang berikutnya, ya, saya bakal ya, bikin celaka dia. Ya, saya bakal bikin celaka. Kemudian benar sekian bulan kemudian orang itu datang lagi. Orang itu datang lagi di saat induk burung sudah mulai nelor. Ya, sudah mulai nelor. Datang lagi dilihat masih telur, ya, ditungguin sampai kemudian netes. Mulai melek matanya. Diambil lagi. Nah ketika diambil, burung ini ngomong, ya Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Engkau kan tidak pernah mengingkari janji ya Allah. Tapi kenapa janji sama saya? Ya, engkau ingkari. Engkau janji mau mencelakakan orang itu supaya tidak mengambil anak-anakku, tapi ternyata orang itu masih seger buger balik lagi kemari. Apa jawab Allah? Ketahuilah wahai induk burung, saya tidak bisa mencelakai seseorang manakala orang itu mau bersedekah. Masya Allah, ya. Berarti sedekah bisa menolak bala. Ya. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menolak bala. As-shadaqatu tadfa'u mi'tatassu. Sedekah bisa menghilangkan kematian yang mengenaskan. Karena itu pilih bersedekah apa pilih dikasih sedekah? Nah, pilih bersedekah apa pilih dikasih sedekah? Jangan pilih disedekahi. Ya, kalau disedekahi berarti sudah ada di kuburan manggisan. Ya. Ya. Jangan pilih disedekahi. Kalau disedekahi berarti sudah mati. Ya. Milih ngasih sedekah apa nerima sedekah? Ya, milih ngasih sedekah. Ya. Nih kita kudu punya janji begitu. Ya. Kita kudu bisa ngasih sedekah. Karena apa? Sedekah itu bisa menolak bala. Sedekah bisa menumbuh kembangkan kita punya harta. Kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menumbuh kembangkan
Ya, yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan harta riba dan Allah akan menumbuh kembangkan harta yang dikeluarkan sedekah. Jadi keberkahan itu muncul dengan sebab kita sering-sering bersedekah. Ini ada riwayat panjang ini. Wahaka al-Yafi'i, dan menghikayatkan Imam al-Yafi'i an Ja'farin Abi Sulaimana, dari Imam Ja'far Abu Sulaiman. Qala, dia berkata, marartu ana wa Malik bin Dinar bil Basrah, aku melewati, lewat aku dan Imam Malik bin Dinar bil Basrati, di kota Basrah. Fabainama nahnu najuru fiha, maka ketika kami sedang berputar-putar di pasar Basrah, marorna, kami melewati biqasrin, satu gedung, satu bangunan, ya'malu, yang sedang dibangun. Wa idza syabun jalisun, dan tiba-tiba aku melihat seorang pemuda yang sedang duduk di tempat bangunan tadi. Ma ra'aitu ahsana wajhan minhu, yang aku belum pernah melihat ahsana, lebih bagus, wajhan, mukanya, minhu, daripadanya. Yang aku belum pernah melihat orang sebagus, seganteng dia. Wa idzan huwa ya'muru bibina'il qasri, dan tiba-tiba dia memerintahkan kepada tukang-tukangnya bibina'il qasri, untuk membangun gedung. Wa huwa yaqulu, dan dia berkata, if'alu wasna'u, kerjakan dan berbuatlah. Kata kita, jangan malas, buruan-buruan bangunannya dibangun supaya cepat rapi. Faqala li Malikun, lalu berkata kepadaku Imam Malik bin Dinar, ama tara ila hadha syab, tidakkah kamu melihat kepada pemuda ini, wa husni wajhi, dan bagus wajahnya, ganteng, wa hirsihi, dan pintar mengaturnya, ala hadzal bina'i, atas bangunan ini. Ma ahwajani ila an as'ala rabbi, ma ahwajani, alangkah aku berhajat, ilayya, kepadaku, an as'ala rabbi, untuk bertanya kepada Tuhanku, yakhlisuhu, untuk menyelamatkan dia, fala'allahu yaj'aluhu min syababi ahlil jannah, supaya Allah menjadikan ini pemuda masuk dalam pemuda ahli surga. Ya Ja'far, hai Ja'far, kata Imam siapa tadi? Imam Malik bin Dinar, ya Ja'far udkhul bina ilaihi, Ja'far, ayo kita masuk, kita temui dia, kita bersama-sama nemuin dia. Qala Ja'far, berkata Imam Ja'far, fadakhalna wasallimna, maka kami masuk dan kami mengucapkan salam. Faraddas salaman, lalu dia menjawab salam kita. Walam ya'rif Malikan, padahal belum kenal itu sang pemilik bangunan dengan kita. Falamma arafahu, maka ketika telah mengetahui akan kedatangannya, qama ilaihi, dia bangun ilaihi, dan menemui kepada kami, menemui kepada Imam Ja'far dan Imam siapa tadi, Imam Malik bin Dinar. Lalu faqala, dia bertanya, ma hajatuka,
apa keperluan kamu? Ya. Tuan, Anda punya keperluan apa mendekati gedung bangunan ini? Atau jangan-jangan mau minta bagian? Ya. Biasanya kan petugas lapangan itu kalau lihat keceretan pasir kan zaman dulu kan diikutin tuh ya. Keceretan pasir sampai di mana ini? Oh, sampai di RW 3 ya. Oh, itu lagi bangun. Nah, paranin dah tuh. Udah ada izinnya belum? Ada anu belum, anu gitu ya. Ujung-ujungnya UUD ya. Ujung-ujungnya nyari duit. Sekarang masih ada nggak yang begitu? Kayaknya nggak ada ya. Ya. Punya hajat apa bapak-bapak ini menemui saya? Qala kam nawaita an tunfiqa ala hadzal qasri. Maka menjawab Imam Malik bin Dinar, ya, kam nawaita, berapa duit rencanamu an tunfiqa, untuk keluarkan hadzal qasri, atas bangunan ini. Qala, menjawab anak muda, mi'atu alfi dirhamin. Saya butuh biaya, yaitu sejumlah 100.000 dirham. Qala, berkata Imam Malik, ala tu'tiyani hadzal mali, mau enggak kamu menyerahkan uang ini? Fa'adha'uhu fi haqqihi, lalu aku akan tempatkan uang ini pada tempatnya. Wa atmanu laka, dan aku akan menjamin untukmu alallahi, kepada Allah Azza wa Jalla, ya, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa, ya, qasran khairan min hadzal qasri, supaya Allah membangunkan bangunan yang lebih baik daripada bangunan ini. Biwildanihi, dengan pelayan-pelayannya, wa khadamihi, dan pembantu-pembantunya, wa qubbabihi, dan dengan fasilitas-fasilitasnya, wa khimihi, dan dengan khimahnya, dengan bangunannya yang bagus ya. Atau apa istilahnya kalau orang bikin rumah itu depannya dikasih perhiasan itu namanya Pak? Joglonya ya. Joglonya min yaqutatin hamro'a ya. Joglonya itu terbuat dari yakut merah ya, batu yakut merah. Murassa'an bil jawahir, yang bertebaran dengan batu-batu permata. Turabuhu za'faran ya, pasirnya minyak za'faran. Wa milatuhul misku, air adukannya minyak misik. Afsahu, yang lebih luas ya, min qasrika hadza, ketimbang bangunanmu ini. La tahrabu ya. La tahroba, tidak akan rusak. La yakhroba, tidak akan rusak. Wala yamassahu, dan tidak akan menyentuh pada bangunan itu yadani, dua tangan. Walam yabnihi, dan tidak ada yang mampu untuk membangun ya, orang-orang membangun sebagus bangunan itu. Bi annahu qala, karena bi anna qala, karena bahwasanya telah berfirman lahu, kepadanya, al-jalilu ya, Allah zat yang maha al-jalil. Kun fakana ya, jadilah maka terjadi. Faqala fakhallanil laila, fakhallanil lailata, fakhallanil lailatu, wa bakkara alayya ghadan. Lalu berkata Imam Ja'far ya,
dia minta waktu, tinggalkan aku dalam satu malam, dan besok pagi datang kembali kepadaku. Faqala, maka berkata Imam Malik, na'am. Qala Ja'faru, berkata Imam Ja'far, fabata Malikun, lalu menginap satu malam Imam Malik, wa huwa yufakkiru, dan beliau memikirkan fisyabi, terhadap itu anak muda. Falamma kana fi waqti sahari, maka ketika sudah sampai pada waktu sahur, da'a, berdoalah Imam Malik, fa aqsara minad du'ai, lalu memperbanyak dari doanya. Falamma asbahna, maka ketika telah sampai pada waktu pagi, ghadauna, ya, pagi-pagi, ya, faidzan bisyababi jalisun, maka tiba-tiba anak muda itu telah duduk. Falamma ayana, maka ketika anak muda itu melihat Malikan, kepada Imam Malik, hasya ilaihi, tersenyumlah itu anak muda ilaihi kepada Imam Malik. Summa qala, kemudian dia berkata, ma taqulu fima qultu bil amsi, apa yang aku katakan seperti yang aku katakan kemarin. Qala, dia berkata, taf'alu, ya, apakah kamu sanggup? Ya. Qala na'am, dia menjawab iya. Fa'ahdharal badra, lalu dia mendatangkan satu tempat, wada'a, dan dia berdoa, bidawatin, dengan tempat itu, atau menulis doa dengan alat tulis, wa qirtasin, dan kertas. Summa kataba, kemudian dia menulis, ya. Jadi anak muda itu ngomong sama Imam Malik, wahai Tuan, apa engkau bisa pegang janji atas omonganmu kemarin, kalau duitku enggak jadi aku buat bangunan, tapi aku serahkan kepadamu, akan diganti dengan bangunan surga. Bisa enggak menjamin? Bisa. Lalu, ya, mengambil kertas sama tulisan, ya, suruh tulis janji. Summa kataba, kemudian menulislah Imam Malik, bismillahirrahmanirrahim, hadza ma dhamina Malik bin Dinar li fulanin bin fulanin, ini adalah apa-apa yang menjadi jaminan oleh Imam Malik bin Dinar kepada si Fulan bin Fulan. Inni dhamintu laka 'alallahi, sesungguhnya aku menjaminkan kepadamu wahai anak muda, 'alallahi, kepada Allah, qasran, bangunan, badala yang bisa menjadi pengganti qasrika, akan bangunanmu, bi sifatihi, sesuai dengan sifat-sifatnya yang sudah kami jelaskan, kama wasaftu, sebagaimana aku telah terangkan sifat-sifat itu, wa ziyadatu 'alallahi, dan akan ditambahkan lebihannya di sisi Allah, washtaraitu, dan aku membeli laka kepadamu, bihadzal mali, ya, dengan harta ini, qasran, bangunan, fil jannati, di dalam surga, afsahu, yang lebih bagus, lebih luas, min qasrika, daripada bangunanmu ini, fi dhillin dhalilin, di tempat yang sejuk, biqarbil azizil jalili, yang dekat dengan Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, ala tawal kitaba, summa tawa, ya, summa tawa, kemudian melipat al-kitabu, ya, kemudian dilipat al-kitabu, kitab, wa dafa'ahu, dan diserahkan kitab itu, ila syabi, kepada itu anak muda, wa hamalanal mala, dan kami membawa uang, harta yang mau buat bangunan tapi kemudian diurungkan,
Fama amsa malikun hatta baqiya indahu. Maka alangkah membagi-bagi Malikun Imam Malik hatta ma baqiya, sehingga tidak ada yang tersisa indahu di sisinya, tidak ada tersisa uang sedikit pun di sisi Imam Malik. Fauqa miqdari quti lailati, yaitu sekedar untuk makan malam. Wa ma ata 'ala syabi arba'una yauman, dan tiada datang atas anak muda itu sampai waktu 40 hari. Hatta wajada, kemudian mendapati Malikun Imam Malik kitaban, catatannya, maudhu'an fil mihrabi, tersimpan di dalam mihrab. Inda man fatala min sholatil ghadati, ketika beliau keluar dari sholat subuh. Fa akhadahu, lalu Imam Malik mengambilnya, wa nasyarahu, dan membacanya. Fa idzan fi dharihi, maka tiba-tiba di punggung kertas itu maktubun tertulis bila midadin, tanpa pakai tinta tapi muncul tulisan. Hadhihi bara'atun minallah, ini adalah balasan dari Allah Al-Azizil Hakim, dari Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Li Malik bin Dinarin, untuk Malik bin Dinar. Wa waffaina syaba, dan kami telah memenuhi asyaba, pemuda, al-qasra, bangunan, alladzi dhaminta lahu, yang engkau menjaminkan kepadanya. Wa ziyadata sab'ina dhi'fan, dan ditambahkan 70 lipat, 70 kali lipat bangunan. Qala, berkata sang periwayat, yaitu Imam Al-Yafi'i, fabuqiya Malikun muta'ajjiban, atau fabaqiya Malikun muta'ajjiban, maka terdiam Imam Malik muta'ajjiban, dengan ta'ajjub, dengan heran. Wa akhadhal kitaba, dan beliau mengambil itu kitab. Faqumna, lalu kami bangun. Fadhahabna, lalu kami pergi ila manzilis syabi, ke tempat tinggalnya anak muda. Faidzan al-babu masjudun, tiba-tiba pintu rumahnya tertutup. Wal ka'u fid dari, dan ada suara-suara, wal buka'u fid dari, dan ada suara-suara tangisan dalam rumah itu. Faqulna, lalu kami bertanya, ma fa'ala syabu, apa yang diperbuat oleh anak muda itu? Qalu mata bil amsi, mereka mengatakan itu anak muda kemarin meninggal dunia. Fa akhbarana al-ghasila, lalu kami mendatangi si tukang memandikan. Faqulna, lalu kami bertanya lahu, kepadanya, anta ghasaltahu, engkau yang memandikan itu anak muda? Qala na'am, dia menjawab iya. Qala Malik, maka berkata Imam Malik, fahaddisna kaifa sona'ta, lalu ceritakan apa yang kamu dapati oleh itu anak muda, apa yang kau dapati ketika memandikan itu anak muda. Qala li, dia berkata kepadaku, qablal mauti, sebelum kematiannya, idza ma mittu wa kafantani faj'al hadzal kitabi baina kafani wa badani. Pesan anak muda itu, kalau nanti aku mati,
dan engkau mengkafani aku, jadikanlah ini catatan, ya, simpan di dalam kain kafanku dan badanku. Wa ja'altul kitaba, dan aku mengerjakan, ya, apa yang diperintahkan olehnya. Aku tempatkan kitab itu baina kafanihi wa badanihi, antara kain kafan dan badannya. Wa dafantuhu, dan aku menguburkannya ma'ahu, bersama dengan dia. Fa akhraja Malikun, lalu mengeluarkan kertas itu Malikun, Imam Malik, al-kitaba, catatan tadi. Faqala al-ghasilu, lalu berkata orang yang memandikan, hadzal kitab bi'ainihi, ini kitab, ya, ini catatan, ya, aku melihatnya sendiri. Walladzi qabadahu, ya, dan demi Allah, ya, dia telah meninggal dunia. Laqad ja'altuhu baina kafanihi wa badanihi, dan sungguh aku telah menempatkan kertas ini antara kain kafannya dengan badannya. Biyadi, dengan tanganku. Qala, lalu berkata sang perawi, fakasurul bukaa, lalu banyaklah orang yang menangis. Faqama syabun akhara, lalu berdiri anak muda yang lain. Faqala, kemudian dia berkata, ya Malik, Imam Malik, khudh minni mi'atai alfi dinarin, ya, ya, ambil duitku, yaitu 200.000 dinar, ya, kalau tadi 100.000 dinar. Wadman li misla hadza, lalu berikan jaminan pula untukku, ya, berikan jaminan pula untukku supaya aku seperti, ya, temanku yang sudah meninggal ini. Faqala, lalu berkata Imam Malik, hayhata, ya, hayhata itu apa namanya, ucapan yang tidak mungkin terjadi. Itu apa namanya orang kita, hayhata, menghayal kamu, ya, ya, jauh, ya, ya, tidak mungkin. Hayhata kana ma kana, ya, wafata ma fata, ya, tidak mungkin kejadianmu akan sama dengan kejadian saudaramu yang sudah sedekah 100 dinar, ya, sekalipun kamu sedekahnya 200 dinar, ya, karena apa? Dia sudah jatahnya mati, ya, kalau kamu belum tentu begitu sedekah besok mati, ya. Wallahu yahkumu ma yurid, dan Allah itu memberikan ketentuan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Qala fakana Malik, berkata sang perawi, maka adalah Imam Malik, kullama dzakara syaba baka wa da'alahu, ya, setiap menyebutkan itu anak muda, Imam Malik selalu menangis dan berdoa kepada Allah untuk sang pemuda. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, sudah paham kan? Ya, sungguh luar biasa, ya, sedekah itu faedahnya sungguh luar biasa. Anak muda mau bangun rumah, duitnya diminta, ya, kamu nggak usah bangun rumah di dunia, udah duitnya buat saya aja, ya, nanti biar Allah bangunkan rumah yang lebih bagus, ya. Kamu bisa jamin nggak? Bisa, ya. Udah ditulis, diserahkan, duitnya diserahkan sama Imam Malik, nggak dikorupsi, ya, dibagi habis, ya, untuk masyarakat miskin, sampai buat makan malam aja nggak ada duit lagi. Ternyata anak muda ini, ya, belum sampai 40 hari sudah meninggal dunia. Pesennya sama tukang mandiin, kertasnya selempitin di kain kapan, ya, karena ini jaminan dari Imam Malik bin Dinar. Begitu sudah dikuburkan, ya, dimandikan, disolatkan, dikuburkan, itu kertas dari mihrab jatuh, ya, diambil sama Imam Malik bin Dinar, dibuka, lah ini kan kertas yang saya serahkan kepada anak muda. Saya mau cari yang memandikan. Nah, begitu ketemu, Pak,
Ada cerita apa? Begini, begini, begini. Kertasnya seperti apa? Ya ada tulisannya, jaminan dari seorang ulama. Begini bukan? Iya. Lah ini saya udah simpen di kain kapan dia, kenapa balik kemari? Nah, subhanallah. Nah, itulah janji Allah kepada orang-orang yang mau bersedekah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab.